Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami, dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hidup mengalir bersama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 5. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kehidupan rohani umat Tuhan harus senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Tuhan rindu agar setiap umatnya dapat berjalan intim dengannya. Apapun yang dikerjakan haruslah sesuai dengan kehendaknya. Melalui kitab Yehezkiel pasal 47 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk dapat hidup mengalir bersamanya, sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan menjadi sejalan dengannya. Ada 4 tahap untuk dapat hidup mengalir bersama Tuhan. Yang pertama, pergelangan kaki. Tahap ini merupakan tahap awal pertumbuhan rohani. Ini adalah saat-saat kita mengenal Tuhan, tetapi kebanyakan orang berhenti pada tahap ini saja. Mereka hanya mau ikut ibadah atau kebaktian saja. Mereka hanya mau menyicip saja, tidak mau melangkah lebih dalam. Mereka terlalu takut untuk menjadi basah, menjadi jemaat sudah cukup, dan tidak mau terlibat aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mau membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Ketika kita berhenti pada tahap ini, pada saat itulah kita tidak beda dengan yang disebut Kristen halaman. Wahyu 11 ayat 1-2. Yang kedua, lutut. Bagi mereka yang mau melangkah lebih dalam lagi, mereka akan masuk ke tahap ini. Lutut berbicara mengenai doa, pujian, dan penyembahan. Mereka mulai masuk kepada kehidupan doa. Doa, pujian, dan penyembahan mulai menjadi gaya hidup. Yohanes 4 ayat 24.
kehidupan yang lebih intim dengan Tuhan mulai terbangun. Tetapi ada kalanya doa-doa mereka masih belum ada jawaban, masih ada hal-hal yang menghalangi doa-doanya. Yakobus 4 ayat 3. Hati dan pikiran juga masih harus dibaharui. Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, pinggang. Pinggang berbicara mengenai kebenaran. Efesus 6 ayat 14. Dalam kitab Yeremia pasal 13 mengisahkan tentang ikat pinggang yang melekat pada pinggang akan lebih kuat atau awet dibandingkan dengan ikat pinggang yang ditaruh di bawah batu yang berada di pinggir sungai. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita, Yohanes 15 ayat 7, maka hidup kita akan semakin kuat. Hidup kita akan senantiasa dibersihkan dari segala hal yang tidak berkenan. Ibrani 4 ayat 12. Hidup kita akan dipimpin oleh firman-Nya. Firman Tuhan akan menjadi cermin kehidupan kita. Hidup kita akan semakin disempurnakan melalui firman-Nya. Doa yang dibangun melalui dasar firman Tuhan yang kuat akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang keempat, tidak dapat berjalan atau berenang. Tahap ini merupakan tahap di mana tubuh kita menjadi basah dari ujung kaki hingga ke ujung rambut. Kita tidak dapat lagi menentukan arah langkah kita, tetapi hidup kita akan terbawa oleh arus sungai yang ada. Ketika kita melangkah lebih dalam lagi, kita akan sampai pada tahap menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Filipi 2 ayat 5. Kita menundukkan hidup kita di bawah kuasa Kristus. Hidup kita bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Segala hak, harga diri, wibawa, ego, kesombongan, dan apapun yang bisa kita banggakan tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga bagi kita, melainkan itu semuanya tidak berarti bagi kehidupan kita. Filipi 3 ayat 7. Penderitaan merupakan sesuatu yang harus kita jalani. Ketaatan sebagaimana yang dijalani oleh Kristus, yaitu taat hingga mati di kayu salib. Itulah yang menjadi bagian hidup kita. Ketika kita sampai pada tahap ini, kehidupan kita akan mengalir bersama Kristus, bukan kehendak kita sendiri lagi yang mengendalikan langkah hidup kita, tetapi kehendak Dialah yang senantiasa digenapi. Ketika kita hidup mengalir bersama Tuhan, hidup kita akan senantiasa berbuah-buah. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.